Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisdayanti Susanto, kelas PTIKD dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar elektronika. Yang pertama adalah elektron dan proton. Elektronik sebuah istilah yang diambil dari kata elektron. Elektron merupakan satu dari tiga materi yang menyusun struktur atom, yakni inti atom atau nukleus seperti proton dan neutron, dan elektron. Setiap materi atau benda pada dasarnya terdiri atas atom, dan atom terdiri atas nukleus seperti proton dan neutron dan elektron. Proton bermuatan listrik positif dan elektron bermuatan negatif. Jika sebuah benda kekurangan elektron, maka benda itu dikatakan bermuatan positif. Akan tetapi, jika benda kelebihan elektron, maka benda itu dinyatakan bermuatan negatif. Sedangkan jika jumlah muatan negatif dan muatan positifnya sama, maka benda tersebut netral. Dalam sebuah atom, proton merupakan inti atom atau nukleus, dan elektron mengorbit di sekelilingnya. Akibatnya, elektron mudah bergerak, sedangkan proton yang merupakan inti sulit bergerak. Elektron bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi. Arus listrik. Kata arus berarti aliran atau gerakan. Arus listrik mirip atau dapat dianalogikan sebagai aliran air. Yang pertama, aliran listrik mengalir melalui rangkaian kabel listrik. Kedua, baterai menghasilkan tekanan listrik disebut gaya gerak listrik atau tegangan listrik, yang memaksa muatan listrik yang bergerak dari arus listrik mengitari suatu rangkaian listrik. Ketiga, arus listrik yang mengalir mampu melakukan usaha memutarkan motor listrik. Keempat, listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Berikutnya adalah muatan listrik. Arus listrik akan mengalir pada suatu rangkaian membentuk loop tertutup dan ada beban listrik. Misalnya, lampu atau pemanas yang tertutup berarti rangkaian yang seluruh bagiannya atau beban penghantar saklar terhubung dengan sumber listrik. Yang kedua, tegangan listrik. Tegangan listrik adalah suatu benda potensial antara dua titik yang mempunyai perbedaan jumlah muatan. Tegangan listrik juga dianggap sebagai gaya mendorong yang menyebabkan perpindahan elektron dari titik yang satu ke titik yang lainnya melalui perantara konduktor, di mana semakin besar tegangan yang diberikan, maka semakin kuat pula dorongan yang dilakukan oleh elektron di dalam suatu rangkaian listrik. Yang ketiga, hukum Ohm. Hukum Ohm sangat sederhana dan sangat berguna untuk menganalisis suatu rangkaian listrik. Persamaan Ohm juga mudah digunakan untuk mencari tegangan dan arus. Misalnya, ingin diketahui arus listrik, tegangan listrik, atau resentansi yang belum diketahui pada suatu rangkaian listrik. Gunakan trik berikut dengan cara menyusun V, I, dan R dalam bentuk segitiga transposisi. Yang keempat adalah penghantar listrik. Penghantar adalah suatu benda yang digunakan dalam teknik listrik atau elektronika untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke beban listrik. Konduktor atau penghantar. Konduktor merupakan suatu bahan yang dapat menghantarkan listrik. Bahan penghantar mempunyai banyak elektron bebas sehingga dapat mudah dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya. Isolator atau penyekat.
Bahan penyikat atau isolator adalah jenis bahan yang sulit mengantarkan listrik. Hal ini disebabkan oleh bentuk struktur atomnya. Elektron terikat kuat oleh protonnya atau intinya. Elektron dapat terlepas dari ikatan intinya apabila tegangan dari luar jauh lebih besar dari gaya tarik intinya, yaitu dengan memberikan tegangan listrik yang sangat tinggi. Semikonduktor, suatu bahan yang tidak dapat digolongkan pengantar, tetapi tidak pula dapat digolongkan kepada isolator disebut bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor adalah bahan pengantar listrik yang tidak sebaik konduktor, akan tetapi tidak pula seburuk isolator, yang sama sekali tidak menghantarkan arus listrik. Tipe atau jenis semikonduktor. Semikonduktor yang telah dilalui proses doping, yaitu semikonduktor yang impurity atau ketidakmurnian, dan semikonduktor ekstrinsik yang siap menjadi komponen elektronika. Dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu N-type semikonduktor dan P-type semikonduktor. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.